Dan ingat ya, yang nyari Mail itu si Reza, Dokter Grey ya, si abu-abu. Saling tatap, nada suaranya meninggi, dan jari saling tunjuk, bahkan nyaris adu jotos. Bukan adegan sinetron, tapi fakta dari ruang sidang Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Dua publik figur, yakni Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys, akhirnya duduk berhadapan dalam persidangan yang meledak jadi tontonan publik. Saksi emosional, saling tuduh, sampai selebriti lain ikut-ikutan buka suara dan unjuk diri ada di kubu siapa. Siti Badriah pun ikut masuk gelanggang. Anda abu-abu artinya apa ini abu-abu? Anda Coba memang tanyakan kepada terdakwa. Anda abu-abu apa? Perseteruan panjang Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys akhirnya masuk babak krusial. Sidang terbuka yang digelar tanggal 24 Juli 2025 memanas di luar kendali. Nikita yang dikenal blak-blakan dan keras kepala berhadapan langsung dengan Reza Gladys yang selama ini memilih diam. Tapi kali ini Reza akhirnya buka suara setelah 10 bulan bungkam. Reza tetap kekeh merasa bahwa Nikita sudah memeras uang tutup mulut dari dirinya. Kemudian Dr. Oki Pratama yang seperti tadi saya jelaskan juga menyuruh saya melakukan teh kalau Niki suruh aja mulutnya pakai uang. Pada saat itu saya sedang di dalam perjalanan di mobil yang mulia. Nah, terus saya bertanya, memang berapa? Kalau saya bayar gimana? Kalau saya nggak bayar gimana? Ya katanya bakal dijelek-jelekin terus lah, mau sampai kapan teh? Seperti itu. Kemudian di malam harinya, kemudian Dr. Oki melakukan video call kembali kepada saya untuk menghubungi Ismail Marzuki. Pada saat itu posisi saya sudah ada di rumah. Dalam kesaksiannya, Reza menyebut bahwa uang tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan profesional untuk membayar review dan promosi produk kecantikannya oleh Nikita. Namun, versi Nikita berbeda. Ia menyebut Reza menutup-nutupi masalah legalitas produk dan memberikan uang karena panik takut aibnya terbongkar. Selain itu, Nikita juga menegaskan kalau salah satu produk skincare punya Reza Gladys itu belum terdaftar secara resmi di BPOM dan bahaya untuk yang memakainya. Pertanyaan selanjutnya, katanya kan udah ditarik ke peredaran, betul? Betul, ditarik di bulan November 2024. Nah, Betul. dari rekaman yang beredar yang mungkin salah satu dari kelompok kalian yang menyebarkan, Anda bilang secara jelas di rekaman tersebut bahwa setelah saya mempunyai produk ini, Anda langsung membentuk e-commerce Anda, dan di sini di BAP Anda bilang, kemudian saya juga tidak menjual produk Fiber Skin Super Pink Aging atau DNA Salmon tersebut sejak bulan Mei 2024. Betul, dicabut di bulan Mei 2024 dan dicabut izinnya oleh BPOM di bulan November 2024. Itu jauh setelah saya tidak menggunakannya lagi, dan alasannya pun bukan karena berbahaya, akan tetapi peminat customer itu tidak sebanyak dengan treatment lain. Mau sidang loh. Jadi kita ingatkan Tadi. sebenarnya Anda bertanya Ini ada tempelan stiker Anda. Nama treatment yang ada di klinik saya namanya Glowing Mr. Cell yang Ya, oke, terima. nanti kita keterangan Kalau memang kami ini, disimpulkan pertanyaan selanjutnya. kalau memang ini adalah treatment di klinik, apakah Anda cantumkan di e-commerce saat orang mau membeli produk Anda? pasien saya kebetulan yang mulia semua mengetahui bahwa biasanya saya menyebutkan, yuk kita sekarang pindah ya ke treatment facial, kita pindah ya ke treatment glowing booster cell. Mereka mengetahuinya yang mulia, dan mereka saya mengirimkan produknya, dan saya mereview di tahun 2023 produk yang saya kirimkan ternyata dengan kedatangan pasien berbeda yang mulia. Maka di tahun 2024 saya upgrade dengan memberikan voucher bukan merupakan produk tersebut supaya
Titik klimaks terjadi saat Nikita dan Reza saling tunjuk dan bersuara tinggi di tengah-tengah ruang sidang. Mereka berdua berhadapan, tatap mata dalam jarak yang dekat, menatap satu sama lain dengan penuh keberanian. Biar kita Oke, titik biar dijawab. Ini dia jangan diterangkan ngomongnya apa biar dijawab. Mana stiker dari belas besar di dalamnya ya. Biar aja dok. Oke, cukup ya. Di dalamnya sebentar ya, kan pertanyaannya mana stiker grafiskan ada ditempel di dalam. Sebentar ya, kalau udah dijawab udah ditempel ya. Udah titik. Oke, udah silakan dulu. Silakan dulu ya. Dr. Reza Gladys juga merasa kalau Nikita Mirzani selain menuntut uang tutup mulut, juga menjelek-jelekan fisik dirinya. Salah satunya saat Nikita menyebut kulit Dr. Reza Gladys berwarna abu-abu. Tidak punya pilihan. Kenapa tidak? Karena apabila tidak, nama saya akan terus dijelek-jelekan di media sosial seperti yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani sebelumnya. Karena apa? Akan terus-terusan dijelekkan oleh Nikita Mirzani sebelumnya. Karena di situ Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama mencontohkan bagaimana Suneo, Dr. Ica teman sejawat kami juga yang awalnya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani dibilang Suneo, kepalanya botak, bopeng dan sebagainya rupanya. Fisiknya dihancurkan juga sebagai dokter kredibilitasnya setelah membayar 3 miliar melalui Dr. Oki Pratama menjadi tidak dijelek-jelekan kembali. Jadi permasalahan produk, memang produk itu terus-menerus dijelekkan dan produk tersebut terus-terusan direview. Tapi saya tidak khawatir karena produk tersebut sudah berizin BPOM yang mulia. Akan tetapi setiap saya live, kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Nikita Mirzani selalu disebutkan oleh masyarakat di media sosial yang mengatakan saya gelar lo mana, cabut gelar lo sebagai ruangnya. Iya, pertanyaan saya simpel. Kalau Anda bilang tadi kesimpulan Anda bahwa Anda adalah korban secara pribadi dari dokter, lalu di dalam dakwaan disebutkan yang dipermasalahkan itu adalah penjual adalah produk Lavizia. Penjualan produk memang ada penurunan, akan tetapi yang menjadi Berarti masalahnya sekarang produk Lavizia apa Anda? saya Bukan produk Lavizia. Bukan. Salah dong dakwaan ini. Saya nggak pernah ngomong nih, sekarang kalian boleh lihat sendiri lah. Kerudung saya abu-abu, ini tangan saya. Menurut kalian warnanya sama apa enggak? Beda apa enggak? Kecuali saya ngajak gantian ke wartawan, ayo. Gak cuma berdua sama suaminya, Dr. Reza Gladys juga dapat dukungan dari teman artis. Salah satunya adalah Siti Badriah dan Krisdiana Baharudin. Mereka hadir untuk memberikan dukungan penuh pada Dr. Reza Gladys. Banyak yang datang mendukung. Masih banyak Kak Reza nih, banyak banget dari Bandung, dari mana-mana. Sekalian jumatan juga nih kali nggak? Boleh lagi ya? Soalnya tadi kan sudah nih, kita kan update-nya juga yang tadi. Lihatnya seperti apa sih, Nek? Dan ramai juga para pendukung. Rame banget, sekalian ketemu jauh-jauh dari juga Bandung, nih. dari subuh. Saja. aja ya. Oke, asap. Dalam sidang terakhir itu, majelis hakim belum menjatuhkan putusan karena sidang masih dalam tahap mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian. Jadi, sementara ini Nikita Mirzani masih dalam penahanan. Kalian lihat ya, ini adalah BAP-nya Reza, lakinya dan para saksi. Saya baca dan saya pun ketawa di sini.
Kenapa dengan BAP ini saya bisa ditahan begitu lama? Apa penyebabnya? Ada apa ini? Itu, tapi ya sudah, nggak apa-apa, ini sudah berjalan, sudah masuk saksi-saksi, nanti tinggal tunggu lagi saksi berikutnya. Ingat ya, yang nyari Mail itu si Reza, Dr. Grey ya, si abu-abu. Publik mungkin melihat sidang Nikita dan Reza sebagai drama, tapi di balik itu ada pelajaran besar soal hukum, etika profesional, dan batas antara kerjasama dan konflik. Ketika dua publik figur berseteru di ruang sidang, yang jadi korban bisa saja bukan hanya keduanya, tapi kepercayaan publik terhadap selebritas secara keseluruhan. Apakah sidang ini akan berakhir damai? Ataukah justru memunculkan perang baru antara para selebriti? Kita lihat saja di babak selanjutnya. Tapi, gimana menurut kamu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update berita selebriti lainnya dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.